Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang yang harus kita perhatikan untuk melombakan burung murai batu ekor panjang. Nah, di sini sudah banyak nih teman-teman semua pemain burung murai batu melombakan ekor panjang. Misalkan di atas 20, 21, 22. Nah, sering diikut dilombakan. Nah, di sini kalau misalkan kita mau melombakan burung murai batu yang ekor panjang ini, yang harus kita perhatikan yang pertama adalah stamina dan tenaga. Nah, di sini tenaga dan stamina ini sangat penting teman-teman semua karena berbeda sama burung-burung murai batu yang ekor dia misal ekor 17, ekor 16 itu walaupun harus ada stamina bagus, tetapi kalau misalkan dia ekor panjang ini kan lebih lagi, lebih ekstra lagi staminanya. Harus benar-benar di atas rata-rata. Karena burung murai batu yang ekor panjang ini kan dilombakan sekarang ikut yang kelas-kelas ekor-ekor pendek ya sekitar 10 menit, 15 menit kadang-kadang ya. Nah, di sini kalau misalkan dia tidak up tenaganya, ini bisa kehabisan tenaga. Misalkan di awal dia enak, dari pertengahan sampai akhir ini dia cuma diam, matung, ngukluk, dan sebagainya karena dia kehabisan tenaganya. Makanya kalau misalkan kita mau melombakan yang perhatikan tenaganya. Nah, di sini untuk tenaga burung murai batu ini kita bisa main umbar. Nah, untuk pengumbaran burung murai batu ini sama, mau ekor pendek, ekor panjang itu sama. Dia mau digebah ataupun dia biarkan terbang sendiri, dihitung dan sebagainya itu sama. Tetapi yang membedakannya kalau misalkan ekor pendek ini seminggu 2 kali itu sudah cukup. Tetapi kalau misalkan yang ekor-ekor panjang, ini kan tenaganya harus ekstra, tenaganya harus bagus. Nah, ini bisa kita umbar misalkan seminggu 3 kali ataupun seminggu 4 kali. Nah, ini untuk pengumbarannya. Dan juga waktu kalau misalkan burung murai batunya misalkan hari Minggu dia mau lomba. Hari Sabtu dia harus istirahat. Jumat itu kalau mau diumbar itu nggak apa-apa, tetapi lebih baik dia istirahat saja. Jadi Kamis dia terakhir diumbar, Jumat, Sabtu dia istirahat sampai hari hanya hari Minggu. Nah, ini untuk istirahat burung murai batunya. Karena kalau misalkan kita paksakan umbar, kita paksakan dia untuk diumbar, malah nanti dia kecapean. Makanya tetap kita berikan waktu untuk dia istirahat. Nah, di sini kalau misalkan meningkatkan tenaganya secara umbar. Nah, kalau misalkan kita tidak mempunyai umbaran, nah sering terjadi ini teman-teman semua memelihara burung murai batu, tetapi tidak punya umbaran. Nah, ini kita bisa main jemur. Nah, yang pertama itu jemurnya itu bisa ditambah. Misalkan awalnya itu dia setengah jam. Kita bisa tambahkan main penjemuran 1 jam atau 1 jam setengah. Ini untuk meningkatkan stamina dan tenaganya juga dari penjemuran. Nah, kalau misalkan kita ada waktu luang, itu bisa main jemur sauna. Nah, jemur sauna ini burung kering, kerodong kering. Nah, ini juga untuk meningkatkan tenaga dan stamina. Nah, cara untuk meningkatkan stamina dengan jemur sauna sudah saya bahas di konten saya sebelumnya. Nah, cara-cara itu sangat penting teman-teman semua karena jemur sauna ini harus paham kita. Kalau misalkan nanti ada kesalahan, itu bisa berakibat fatal juga ke burung murai batu, bukannya bagus malah fatal. Nah, di sini
kalau misalkan kita udah mau meningkatkan tenaga dan stamina dari umbaran, penjemuran, jemur sauna. Nah, ini otomatis ekstra puding harus kita up juga teman-teman semua. Jadi kalau misalkan ekstra pudingnya itu 5 pagi 5 sore, itu bisa kita tambahkan. Jadi 10 sore 10 pagi. Ini supaya dia tenaganya lebih up lagi. Karena kalau misalkan kita cuma mengandalkan yang 3 tadi, tapi asupannya tidak terpenuh, nanti malah dia tidak maksimal untuk meningkatkan tenaga dan stamina-nya. Nah, di sini yang pertama itu tenaga dan stamina. Nah, yang kedua di area lomba. Nah, di sini sering terjadi burung-burung murai batu ini ekor panjang ini untuk dilombakan dia telat panas, teman-teman semua. Jadi dia telat, dia udah agak lama nih, 3 menit atau 4 menit dari awal, dia baru mulai tarung. Nah, ini sering terjadi. Kalau misalkan burung murai batu yang ekor panjang ini telat panas, yang harus kita lakukan di gantangan. Kita harus ablak dulu, teman-teman semua. Jadi, satu season sebelum naik, satu season sebelum digantangkan. Ini harus kita ablak dulu supaya dia on, dia udah mulai bunyi-bunyi, dia udah mulai rajin dan gacor, baru kita gantangkan. Karena memang ada beberapa burung murai batu yang ekor panjang ini, dia telat panas. Oke teman-teman semua, mungkin ini aja pembahasan di konten kali ini. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di dalam kolom komentar di bawah ini, ataupun teman-teman semua mau menanyakan, mau mengasih saran, apa yang mau dibahas, apa yang selanjutnya mau dibahas, silahkan juga bisa komen supaya nanti saya bahas. Nah, di sini juga kalau misalkan ada yang mau ditanyakan secara detail, teman-teman semua, secara detail mau mengirimkan video, karena kalau misalkan video itu kan lebih enak teman-teman semua, kita melihat apa sih kesalahan burungnya. Bisa WhatsApp saya. Nomornya ini ada di deskripsi, teman-teman. Di deskripsi silahkan WhatsApp saya. Dan yang mau ditanyakan secara detail juga bisa melewati WhatsApp saya. Kadang-kadang komen itu dia tidak terbaca karena terlalu banyak komen di dalam YouTube ini, teman-teman semua. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton sampai selesai. Salam sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.